Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pondok pesantren Tahfiz Quran di Padang terbakar. 6 pohon tumbang akibat angin kencang. 3 rumah rusak. Hama tupai mengganas dan menurunkan hingga 50% produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai, Padang Pariaman. Kebakaran hebat melanda sebuah pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran yang berada di Jalan Asra, Dadok, Tunggul Hitam pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran itu. Saat kebakaran itu terjadi, warga menyelamatkan sebuah mobil yang berada di dekat lokasi kebakaran ke tempat yang aman. Warga sekitar juga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka mengambil air selokan yang berada di pinggir jalan dan menyiram api dengan ember kecil. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 5 mobil pemadam ke lokasi dengan puluhan personil. 40 menit kemudian, petugas berhasil memadamkan kobaran api. Selain pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran, 1 becak motor yang berada di dalam pondok pesantren itu juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun kerugian materi ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari sektor Koto Tangah. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat hujan beserta angin kencang yang melanda wilayah Kota Padang dalam 2 hari terakhir, BPBD Kota Padang mencatat 6 pohon tumbang di sejumlah wilayah di Kota Padang. Selain merusak aliran listrik dan menghambat akses jalan, pohon tumbang juga menimpa 3 unit rumah yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Kilangan, dan Lubuk Begalung. Kejadian terparah di kawasan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, dengan kategori rusak berat, karena 95% kondisi rumah warga hancur. BPBD Kota Padang juga mencatat rata-rata pohon yang tumbang memiliki panjang 17 meter hingga 20 meter dengan diameter 65 cm hingga 80 cm. Pohon yang tumbang berjenis pohon kedondong, kapuk, manggis, dan duku. Untuk memindahkan pohon-pohon tumbang itu, tim reaksi cepat BPBD Kota Padang berjibaku memotong pohon dengan mesin potong dari pagi hingga sore hari. Ada 6 kejadian bencana pohon tumbang di Kota Padang. 3 menimpa rumah dan 3 menghambat akses jalan. Di total kerugian di sana 15 jutaan karena menimpa rumah. Cuma dari keseluruhan kerugian dari 6 lokasi ya, itu lebih kurang kerugian 30 juta rupiah. Pohon tumbang ini mengakibatkan kerugian hingga 30 juta rupiah. BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Fenomena alam ini bisa mengakibatkan pohon tumbang, banjir, dan longsor. Alfi melaporkan dari Padang. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Puluhan ribu buah kelapa
dihasilkan daerah ini setiap harinya. Banyaknya jumlah kelapa yang dihasilkan tak terlepas dari kebiasaan penduduk yang menanam kelapa sebagai salah satu tanaman di ladang-ladang mereka. Namun saat sekarang para petani kelapa diresahkan dengan kehadiran bajing atau kerap disebut tupai oleh warga setempat yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Calosiurus notatus. Binatang pengarat ini melobangi kelapa dan memakan daging kelapa yang ada di dalam buah. Akibatnya buah kelapa pun tak mempunyai nilai jual. Tupai itu memakan kelapa baik yang tua ataupun yang muda. Di bagian ujung kelapa tersebut setelah dilubangi, tupai tersebut mengambil isi yang di dalam sehingga kelapa yang tinggal cuma rongsokan ataupun tidak ada isinya lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Nagari Gunung Padang Alai untuk membasmi tupai ini. Salah satunya dengan cara berburu, yakni tupai dimusnahkan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Namun kemampuan pemburu membunuh tupai tak sebanding dengan populasi tupai di daerah itu. Akibat merajalelanya hama tupai ini, produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai turun hingga 50%. Penghasilan kelapa di Nagari Gunung Padang Alai per hari itu mencapai 30 dan 40 ribu. Tetapi karena adanya hama tupai, maka pendapatan masyarakat terhadap kelapa di Nagari Gunung Padang Alai itu cuma sekitar 20 ribu sampai 15 ribu. Hampir mencapai 50% pengaruh hama tupai terhadap perkebunan kelapa masyarakat. Meski telah meresahkan, hingga saat ini tak terlihat adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sepertinya abai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ruas jalan lintas Sumatera di Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung, tertimbun tanah longsor. Akibatnya kendaraan yang melintas di jalan nasional itu mengalami kemacetan. Tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu dalam 2 hari terakhir. Saat petugas mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan, arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera pada kilometer 130 dihentikan sementara, sehingga proses evakuasi material longsor bisa terlaksana dengan optimal. Selain tanah perbukitan yang terban, badan jalan juga tertutup pohon tumbang yang terbawa material longsor. Petugas memotong pohon tumbang itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dievakuasi. Pada siang ini kami melaporkan kegiatan pembersihan lokasi pohon tumbang dan longsoran di daerah panorama perbatasan di Kecamatan Tanjung Gadang, yaitu Nagari Tanjung Gadang, Nagari Tanjung Lolo, yang mana pada pagi tadi sempat menutup akses lalu lintas dalam kebakaran sekitar kilometer. Insya Allah berkat kerjasama kami, siang ini akses jalan sudah mulai bisa dibuka dan lancar. Dengan dibantu 2 alat berat dan kondisi lalu lintas yang terhenti, dalam tempo kurang dari 2 jam, evakuasi material longsor tuntas dikerjakan petugas dan lalu lintas di jalan lintas Sumatera itu kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Bisa dijalani 2 jalur